Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid din. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lapang, lebih-lebih lagi nikmat iman. Moga-moga nikmat iman ini terus kita bawa hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan barokahnya majelis ilmu pagi hari ini, yang mungkin masih ada yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sulit, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan dan selesai persoalannya. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah judulnya adalah menemukan hakikat masalah hidup. Jadi menemukan hakikat masalah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara hakikat, itu kata para ulama filsafat, yang namanya hakikat itu makana alai, sesuatu yang apa adanya, atau allati hiyallati yutabbiqul waqi', sesuatu yang sesuai dengan realitasnya, enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurangi. Itu yang namanya hakikat. Soalnya kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita ini tertipu, yang disebut dengan fata morgana. Kayaknya masalah, ternyata itu bukan masalahnya. Dikira miskin itu masalah, padahal persoalan sebenarnya bukan miskinnya, tetapi adalah apa? Sikapnya, tapi karakternya. Ketika orang itu dikasih yang namanya miskin, ternyata masalah itu bukan kayanya. Buktinya Nabi Sulaiman ya kaya, ya berilmu, ya berkedudukan, sukses. Tapi Fir'aun kaya, kekuasaan, tapi juga ngedrop. Berarti persoalannya itu di kaya sama berkuasa atau di sikapnya, Pak? Sikap. Itu. Ini yang disebut dengan apa? Fata morgana. Kayaknya masalah itu hanya perkara-perkara yang sifatnya itu kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan, rendah status sosial. Kayaknya yang disebut masalah itu perkara itu. Jadi ngapunten, Pak, kalau ada orang tuh ditanya alamatnya mana, alamat saya Gang Ojon, itu kayak ngedon gitu, Pak, batinnya. Tapi kalau Gang Boulevard, nama-namanya keren gitu, kayaknya pede, Pak. Itu. Padahal itu bukan esensinya. Itu bukan merupakan apa? Sesuatu yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat itu bukan pada aspek itu, bukan pada aspek luaran, bukan aspek tampilan. Sampai Nabi menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat pada bentuk rupa kalian. Mbok gunawan, gundul menawan, pendekar, pendek mekar, nggih Pak nggih. Primus, pria kumus-kumus. Enggak menjadi ukuran. Wa amwalikum, dan kekayaan tidak jadi ukuran. Makanya kalau kita bahas pada pagi hari ini, kelebihan, kekuatan, kemampuan, tingginya status sosial dianggap oleh orang, sebagian orang dianggap tidak masalah. Kalau sudah status sosialnya tinggi, kekayaannya tinggi, ilmunya itu tinggi, kayaknya nggak kena masalah. Padahal itu namanya disebut dengan fata morgana masalah. Ada di satu wilayah orang spesialis dokter, tapi anaknya kena kasus game online, sampai wafat anaknya itu di game online. Ya ilmu kedokterannya nggak bisa menjawab kasus anak, karena di kedokteran nggak dibahas bagaimana cara
Untuk mendidik anak, bagaimana cara untuk mengelola anak yang macam-macam, yang karakteristiknya visual, suka melihat, ada yang kinestetik, suka gerak ke sana kemari, ada yang auditori, ada yang suka dengar aja, diem aja. Nah, bagi orang yang tahu ilmunya, anak yang macam-macam itu berarti apa? Oh, berarti metode pendidikan itu harus senantiasa berkembang mengikuti karakter anak. Sampai sekarang muncul yang namanya SD kreatif, ada SD alam. Itu kan perkembangan untuk melihat ternyata jiwa dan karakter anak ini memang perlu dijawab, nggak hanya menggunakan standar yang lama itu. Nah, ini kan seiring dengan bertambahnya waktu. Para jamaah sekalian, masalah diidentikan dengan perkara yang dipandang buruk oleh manusia ini ternyata juga disebutkan oleh Al-Quran. Ya, kita bisa lihat ya, di dalam surat Al-Fajr ini ungkapan orang yang masih belum punya standar yang benar tentang masalah, sehingga Al-Quran mengatakan wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu. Adapun jika orang itu diuji lalu kemudian disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Jadi kalau disempitkan rezekinya itu dia menyangka Allah telah menghinakan aku. Jadi kalau rezekinya seret itu langsung punya pikiran negatif, berarti Allah itu pengen menghinakan aku, merendahkan aku, berarti sudah tidak dekat sama aku. Makanya ada yang sholat duha Pak 5 tahun, habis itu nggak kaya-kaya berhenti ya Pak. Itu ada itu Pak. Itu. Nah, itu diantaranya kesalahannya itu memandang hubungan dia sama Allah itu kayak direktur sama karyawan. Aku wis sholat ya Allah, wis 5 tahun, endi gajine? Mosok gak kayak gaji blas, wis sholat 5 tahun. Padahal Qur'annya mengatakan apa? Aqimus sholata lidzikri. Sholat itu tujuan utamanya itu untuk nyambung, untuk membuat sambungan kepada Allah. Karena apa? Karena sebelum sholat banyak nggak nyambungnya sama makhluk dunia. Betul Pak? Makanya kalau orang sebelum membaca suratul Fatihah, doa iftitahnya kan wajhiya lilladzi fataras samawati wal, aku hadapkan wajahku. Maksudnya apa? Wajah dalam hati, wajah bagian dalam. Kita ini punya wajah luar, tapi punya wajah dalam. Karena kita ini punya lapisan spiritual dan itu ada wajahnya yang menghadap. Itu yang disebut oleh para ulama disebut dengan level ihsan, kalau sudah bisa menghadap dengan ruh itu. Beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilatih dengan muqaddimah wajhiyah. Aku hadapkan kembali hatiku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, nah ternyata kemiskinan itu bukan berarti langsung dia jelek. Karena bisa jadi Allah itu ngasih kemiskinan itu lebih cocok buat kamu. Soalnya awakmu nek tak esoge gak kuat derajat. Enten apa mboten Pak? Wong dikek esoge gak kuat derajat. Wonten. Nggih. OKB Pak, orang kaya baru. Ngono iku dulur-dulur sing kampung teko Pak. Ya, krungu dulur esoge. Ngono teko ndredeg wisan. Aduh. Wah, teko kabeh iki apa iku? Omane mertua ya pada teko. Ki mertua kok rona rene, mbek batin Pak Dek. Padahal gek soge kok ditekani ae, entah iki dhuwitku. Nah, ana sing batin ngono, Pak. Padahal kalau didatangi orang tua itu kan berkah. Nggih, al barokatu ma'akabirukum, berkah itu bersama dengan akabir di antara kalian, orang-orang besar di antara kalian. Ulama menyatakan akabir yakni ilman wasinnan. Bisa umurnya lebih tua atau ilmunya lebih banyak. Karena berkah itu ada di dalam ilmu, dan berkah juga ada pada umur seseorang karena pengalaman-pengalamannya, karena mujahadahnya sampai dia sepuh begitu, sesepuh disesep ampuh nggih Pak nggih. Jadi wong Jawa sepuh nggih disesep ampuh. Barokah. Lah ngono kok ditekani wong tua OKB kok wis kepikiran. Iku jenenge gak sia soge. Wong soge iku didadekno distributor. Betul Pak nggih? Distributor kon bagi-bagi. Engko nek amanah ya ditambah lah. Mbagine wingi mek 2 miliar kok amanah dibagi ke anak istrinya dikasih, kerabatnya yang kekurangan dikasih, tetangganya yang miskin dikasih. Ya Gusti Allah ya ngerti lah iki amanah iki. La in sakartum la
dan aku mau tak pertahanno kata kayak bangkrut awakmu soalnya tak kayak sugi anyaran ini kok terus iso nglakoni sing apik ya ditambah Pak, dipertahankan. Tapi sing OKB anyaran mari tambah lali salat nggih, tambah lali majelis taklim ngono langsung digarap Pak karo Gusti Allah. Tak kei icip sugi kok lali. Aku sayang karo awakmu kok kayak musibah. Kiyar. Ada hadisnya Pak dalam riwayat Imam Bukhari, man yuridillahu bi khairan yusibhu. Barang siapa dikehendaki Allah menjadi hamba yang lebih baik, diantem musibah dia sama Allah Subhanahu wa taala. Soalnya tak kayak soge, kok powae ngono. Tambah sok-sokan ngono, Pak. Padahal orang kaya itu maksudnya apa, Pak? Tetap mentalnya itu harus seperti tukang parkir. Soalnya soge itu mek parkir tok. Mendadak bisa diambil sama pemiliknya, betul Pak? Harta ini miliknya siapa Pak? Miliknya Allah, cuma lagi diparkir ke kita. Dan Allah ketika parkir itu tidak bilang-bilang mau diparkir 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pernah bilang Pak? Tidak pernah. Ngono mendadak naik Gunung Semeru, entek Pak omahe telu, sak mobil-mobil, enggak sempat kok. Ono sing kena gelombang tsunami Aceh dulu itu, padahal 5 menit. Padahal bangun omahe 30 tahun nggih Pak. Nek kanggo Gusti Allah ku ngentekno awakmu ku cepet. Nek awakmu bangun suwe, mangkane golek sok-sokan. Betul Pak nggih? Wis sogi wis gak apa-apa lagi titipan. Ngene iki mek titipan Mas. Ngene aku kon bagian bagi kok aku distributor. Kalau mikir begitu kan jadi enak Pak. Kitanya juga enggak ada beban. Karena apa? Tugasnya bagi orang lain yang kebagian ya kok ono mangkel nggih Pak nggih. Coba Pak, nek enten wong sugih Pak, mari ngono dhek kepikiran karo donya niku nang entek iki tak sedekahno nang entek iki kepikiran, pakai hitung-hitungan Pak. Allah itu kalau kita suka hitung-hitung, Allah juga akan hitung-hitung. Gitu. Karena Allah itu kalau kita tuh ngasih terus lupa, itu tambah cepet akeh. Gitu. Tapi kalau hitung-hitung, nah itu akhirnya nanti bisa perhitungan. Itu naudzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, makanya kemudian di sini dikatakan ini kalimat yang salah. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang muncul dari persepsi yang salah. Nah, yang kedua, ada lagi orang itu menganggap perkara yang dipandang baik manusia itu dianggap bukan masalah. Pinter dianggap gak masalah Pak. Padahal masalahnya wong pinter itu kan amanah enggak karo ilmu. Nggih Pak nggih. Sekarang saya tanya dengan, apakah orang yang berilmu secara otomatis langsung mempraktekkan ilmunya? Enggak otomatis Pak. Soalnya dia itu punya kolbu. Kolbu itu tempatnya karakter. Kadang-kadang sik kalah karo karakter. Ngapunten, contoh, jenengan kalau mendengar ustadz ceramah, sabar itu perintah apa badan? Perintah, nggih. Tapi prakteknya Pak, meskipun wis oleh ceramah sabar ping 10 tahun, rata-rata orang Pak yang berhasil sabar itu ada Pak 20% Pak. Enggak ada. Kenapa kok begitu? Ternyata dalam kejiwaan itu, di dalam dirinya itu ono cetakan yang masih belum diurai. Dulu di masa lalunya dia sering lihat orang tuanya bertengkar, ini ono masalah gak bisa musyawarah, langsung kemudian nyolot, tukaran, direkam tuh Pak di dalam alam bawah sadar. Sehingga kemudian apa? Menjadi otomatis. Kalau ada apa-apa itu yang muncul. Karena tidak ada koreksi Pak, bahwa cara itu cara nggak tepat. Cara seperti itu cara yang nggak bagus untuk masalah. Masalah ditambah jengkel Pak, sama dengan selesai apa tambah parah? Dulu Pak, tambah parah Pak. Tapi kebanyakan orang milih yang jengkel apa yang milih latihan sabar? Oh alhamdulillah, jujur Pak Masjid ini Pak, tiang saya berarti Pak, jujur. Itu salah satu urutan orang mau berubah itu jujur dulu Pak, boten nopo-nopo. Soalnya orang itu kalau mau latihan sabar, itu latihan pertama itu latihan ngempet. Wal kadiminal ghaid. Ini anggar biasa nyolot, saya ini menang. Wajahnya tapi yang beranang sih, tapi lumayan. Wis oleh pahala ngempet. Biasanya nyolot ya Pak, nyolotnya gak enak misan. Kan jadi dosa Pak. Nggih. Misalnya nggih, enten tiang ini ngomong, gundul, terus sampean balas, keriting, ini sampean balas keriting tok, itu gak dosa. Soalnya
balasan keburukan semisalnya itu kosong-kosong. Nggih, nek sampean gundul terus sampean keriting iku 0-0. Tapi kadang kok keriting kakek mangan mie loro men. Men siji ya men. Ono kakek mangan mie bareng. Ketok nek arek kos-kosan ku tambah 3 ya. Dosane tambah. Nggih. Memang boleh Pak dalam agama itu. Ya karena makanya Sayyidah Aisyah kan pernah itu. Nabi dihina itu sama orang kafir itu. Nabi kan mengingatkan alaika, balasan alaika itu. Kan orang kafir mengatakan sama alaika ya. Racun buat kamu gitu. Nah, Sayyidah Aisyah itu enggak balas sekedar racun. Ya laknat Allah, ya adab Allah. Wae Pak, saking mangkele bojone dilokno Pak. Nggih. Memang karakternya perempuan itu nek diomongi siji balese kan luwih nggih Pak nggih. Kita ini sak kecap tapi balesnya kecap nggih. Nah itu memang bawaan kelihatannya Pak nggih. Katanya kiai itu karena perempuan itu dari Hawa buka itu. Nek kita Adam mamingkem ya lagi Adam. Itu katanya Pak, ini benar atau salah saya nggak tahu Pak nggih. Enggak usah dibuat serius Pak nggih. Enggak usah serius ya, itu sekedar aja nggih. Nah, ternyata para jamaah sekalian, sebenarnya kalau ingin selesai itu cuma butuh latihan, pakai sabar itu. Latihan nahan, mari ngono latihan noto mimik wajah, gitu Pak nggih. Noto mimik wajah niku angel apa gampang, Pak? Angel, Pak. Apa maneh kemudian omongan iku gak enakno ati, mimik wajah itu ketokane kedemotot kayak gitu. Tapi kalau berusaha bisa. Itu. Kok gak enak Ustaz rasanya? Iya, kita ini punya hormon. Apa yang dilakukan oleh fisik secara otomatis berpengaruh pada hormon. Kalau kita mengubah hormonnya itu yang biasa keluar, ya jadi berproses lah Pak di sini itu. Jadi nggak enak. Yeah. Makanya kemudian ada tahapannya. Noto wajah, tabasamuka ila wajhi akhika, sodako, tersenyum pada saudaramu itu sedekah. Meskipun dalamnya sak bedodok, gak apa-apa. Wis tahapan kedua, nggih. Enten kan Pak nggih, wong niku wajahe sume, tapi nangguri ngono ngomong. Alah, iku yo anu. Lu sampean mau ketokane gak murang-muring iya. Ngene iki yo noto wajah sik tahapane, sik tahapan 2 gitu. Oke, nanti baru tahapan 3 itu apa? Hati. Kalau sudah hati itu berarti dia bisa memaafkan. Kok bisa memaafkan? Karena dia sudah luas melihat makhluknya Allah itu. Ternyata makhluknya Allah itu macamnya modelnya macam ini ya. Soalnya perjalanan takdir sing dialami itu ya macam-macam. Terus dia yo gak iso milih, duwe wong tua kaya Nabi yo gak iso. Terus mari ngono kena lingkungan yo, dia itu gak punya kemampuan, pas ilmune gak ono. Makanya kejebak kayak ngono itu. Nek mikir ngono akhirnya delok uang itu gampang mangkel apa gampang sakno Pak? Gampang sakno Pak. Nggih. Jadi mudah kasihan sama orang karena melihat apa? Riwayat. Ya, riwayat masa lalunya. Itu. Makanya ada klien ya, kebetulan istri itu bidangnya psikologi sama saya bidangnya agama. Buat komunitas ini kan ada klien itu yang konsultasi. Istrinya itu minta cerai gara-gara apa? Suaminya itu kalau ngomong langsung keras-keras, gak enak-enak, nama-nama binatang itu keluar. Kalau salah ya nggak mau ngakui salah. Istri sama anaknya suruh minta maaf semua. Terus pokoknya egois lah Pak. Itu. Nah ternyata apa? Masa lalunya kelam. Orang tuanya sibuk. Kalau ketemu di rumah mesti bertengkar. Kalau bertengkar anak-anaknya pada sembunyi di kamar. Kemudian yang kedua di keluarga besarnya disisihkan. Ya, ini anak ulang tahun untuk bagian dapur, ya, sing suki-suki untuk bagian tengah, ya. Bahkan pernah kuliah sama omnya, ternyata omnya ada mobil, tapi untuk keluar aja nggak pernah diantar, gitu. Sehingga apa tertekan Pak, ada kumpulan-kumpulan tekanan di dalam jiwanya. Nah ternyata qadarullah Pak dikasih kaya sama Allah Subhanahu wa taala. Pas dikasih kaya itulah kemudian muncul. Kalau orang psikologi mengatakan utang pengasuhan, nggak dapat perhatian, nggak dapat kasih sayang, nggak dapat keleluasaan. Pas miskin karo bojone harmonis, gitu. Sampai masalah lau itu dihitung Pak. Iki udangi piro anak telu, iki udangi piro loro apa telu nih. Mau miskin kan ngono Pak, hitung-hitungan.
Wong kadang delok dino kok Pak ngono. Senin apa Kamis iki? Oh, Senin Kamis kita poso ya. Endi masjid sing ana buka puasa, endi sing Jumat berkah hitung Pak ngono. Wong miskin perhitungan, ngono perhitungan. Nek wong sugih kan gak perlu ngono-ngono iku Pak. Makane wong miskin ku kadang-kadang luwih kreatif gitu. Delok-delok macam-macam ngoten niku. Gitu. Masyaallah. Nah, para jamaah sekalian ternyata ada masa lalu begitu. Nah, ketika istrinya diceritakan bahwa suaminya punya masa lalu begini dan dia ternyata bapak ibunya rukun, musyawarah ya enak, ya kalem, yang awalnya minta cerai setelah dibacakan tentang perjalanan hidupnya, gimana Mbak sekarang? Iya, kasihan ya, sakno ya. Ya wis tak telateni. Ditelateni Pak 3 bulan, Pak. 3 bulanan ditelateni sama istrinya. Engko nek bojone nyentak, dhek meneng. Biasanya kan nyolot balas, dhek saiki meneng. Iya Mas, iya. Pokoknya cek puas, ya. Pas dia salah, anak-anak disuruh jejer, wis dikomando anake. Engko nek bapak adik salah, kene kon nyepuro-sepuro ya. Anu ndetim Pak, karo anake ndetim. Iki soalnya kon nambani bapak, wis meneng. Ruang tamu kon cet kasut gak apa-apa, cet sakarepe pokoke, cek puas, cek seneng. 3 bulan Pak. 3 bulan mendapatkan apa? Perhatian, kasih sayang, nggak pernah disalahkan, nggak pernah dijat. Karena ini mau ngobati jiwa. Itu istrinya tahu karena dijelaskan, ya, dijelaskan. Karena ngobati jiwa ini butuh istiqomah 3 bulan. Soalnya hormon itu pergantiannya 3 bulan. Rata-rata 3 bulan kalau sel-sel kita berubah itu. Ternyata 3 bulan istiqomah Pak. Biasa niku meso-meso Facebooke, Pak gelem Pak, gak seneng Ustad, kecuali situ uji. Pokok soalnya pernah nakal uji, aku sit Ustad iku ae. Mirip-mirip aku kok. Gak gelem, tapi setelah 3 bulan seneng Ustaz Abdul Somad, seneng Ustaz Adi Hidayat, seneng Gus Baha, sing biasane moge pergi kemana, foya-foya, ngono rindu Nabi, ngono. Setahun takmir masjid Pak. Coba Pak, nggih. Manusia itu dinamis. Meskipun 30 tahun itu dirusak oleh perjalanan. Gusti Allah iku rahmate luas. Wong elek iku butuh apike wong sing liyane. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hasanat, perbuatan-perbuatan baik itu iso nekan sing elek-elek, tapi kudu kompak. Jadi misalnya ngapunten ya Bang, kok nang kerabat besar iku ana sing murang-muringan, temperamen, kudu dikompak minimal wong 5 lah Pak, atau wong 10. Jadi engko nek murang-muring nang wong 10 iki kompak kabeh, gak usah direspon, wis meneng ae, karo senyum bahkan. Coba Pak, temperamen terus dibalas senyum wong 1, temperamen senyum wong 2, temperamen senyum wong 3 sampai 10. Kira-kira wong ngene Pak, ngeluyur Pak nang kamar, mari nangis, aku kok ngene ya. Kok aneh aku. Dia nanti akan introspeksi sendiri Pak, karena kita punya apa? Hati nurani. Kita ini punya hati dalam yang sebenarnya itu pengen baik kok. Cuma karena persoalan pengalaman masa lalu itu yang membuat kita itu kayak kacau jiwa kita itu. Nah itu butuh bantuan orang di luar. Makanya bahasa Al-Quran itu kan dalam surat Fussilat mengatakan idfa billati yal aksan. Responlah sesuatu keburukan itu dengan apa? Cara yang lebih baik. Yang awalnya mereka musuh itu bisa berubah menjadi teman yang setia. Coba bayangkan. Quran itu kan sudah mengatakan wa qulna bitu, turunlah kamu wahai Adam, ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kalian nanti ono sing dadi musuh. Itu satu ayat. Tapi ayat yang lain ngomong sunatuhnya memang ada yang jadi musuh, tapi itu ladang amal soleh. Wong elek iku butuh apike wong liyane. Betul Pak nggih? Nek sing apik iki istiqomah, sing elek engko ilang. Kita kira sepakat apa betul Pak ngeten iki? Sepakat gak nggih? Asal istiqomah, ojo dokteran. Itu. Kalau yang kasus tadi kan 3 bulan Pak istiqomah. Ternyata cepet baiknya itu pasangannya. Para jamaah sekalian, nah kasus yang saya sampaikan tadi itu contoh orang yang kaya baru ada masalah. Padahal miskin itu harmonis. Tapi ketika kaya malah muncul masalah. Maka kita nggak pernah tahu Pak. Apakah yang baik buat kita itu miskin, apa yang baik buat kita itu kaya? Kita nggak pernah tahu. Sehingga sahabat Umar bin Khattab mengatakan, saya itu tidak peduli lagi apakah saya dalam keadaan yang aku sukai atau tidak aku sukai, karena aku tidak pernah tahu mana yang terbaik di antara keduanya yang bisa menjadi amal buat saya. Itu namanya sudah ketemu hakikat. Nah ini Pak, ini ayatnya
kalau ada orang itu wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nek dikai sugih iku katanya apa? Dia merasa sudah dimuliakan oleh Allah. Ini salah, karena kaya dan miskin itu diberikan pada semua makhluk. Muslim non muslim itu sama-sama dikasih kaya dan miskin, nggak dibeda-bedakan. Sehingga Nabi menyatakan innang waha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu ngasih dunia bagi mereka yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wong muslim kaya ya ada, non muslim kaya ya ada, muslim loro ya ono, non muslim loro ya ada. Karena itu apa? Semua makhluk dikasih. Ya. Dan Allah punya maksud semuanya dengan masalah-masalah yang dibuat naik turun itu, kaya miskin, ya, sakit sehat, bangkrut untung, semua dikasih untuk melihat. Ya. Para jamaah sekalian, oleh karena itu pernah Rasulullah SAW itu ngetes para sahabat. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Waktu Rasul duduk itu Rasul itu ngetes kualitas sahabat dalam mindset, cara berpikir. Ada orang lewat, Pak, kebetulan tampilannya bagus, orang kaya. Ya, bagaimana pendapatmu dengan orang yang pertama ini? Apa komentarnya? Ya Nabi, ini kalau ngelamar orang mesti diterima, gak ditolak Nabi. Wis ganteng, soge, mesti akan diterima. Kalau berbicara mesti didengarkan. Itu. Makanya kalau di masjid itu biasanya kalau orang kaya ngomong kan pada diem semua, Pak. Soalnya kan nyoto, Pak, ngomong ya nyumbang. Tapi kalau ada orang miskin ngomong usul gitu, engkau langsung dikomentari usul terus. Gitu. Itu memang karakter orang itu begitu, tabiatnya itu. Dan ini memang begitu. Sahabat Nabi juga begitu, polos, Pak. Ungkapan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian beberapa waktu lagi ada orang lewat, tampilannya biasa, ya, apa orang Jawa itu mengatakan ndak ndayani lah, nggak kelihatan kalau dia itu orang yang punya gitu. Terus tanya, gimana menurutmu orang yang kedua ini? Ya Nabi, kalau ini ngelamar ya mesti ditolak, modelnya kayak gini, tampilan kayak begini. Kalau bicara ya nggak didengarkan. Kalau minta dibela ya siapa wong kok ono apa yang mau dilihat sama dia. Nah, Nabi kemudian berkomentar apa? Orang yang kedua ini kalau diukur dengan orang yang pertama, orang kedua ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena akhlaknya, karena kebaikannya. Meskipun dia itu dalam keadaan yang miskin, tapi ibadahnya bagus, akhlaknya baik, tauhidnya sempurna. Orang seperti ini meskipun tampak si orang itu kayaknya nggak punya apa-apa, tapi orang ini di mata Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Karena Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia bukan kaya dan miskin, tapi yang mulia itu adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Ini kan ngoreksi, Pak. Jadi jangan sampai nganggep miskin itu masalah berat terus negatif. Nek kaya itu enggak. Engkau bisa jadi kelalen, Pak. Nek miskin itu dianggap masalah berat, akhirnya apa? Jangan-jangan nanti nggak terima sama takdirnya Allah. Terus akhirnya kemudian apa? Nyoal Gusti Allah. Padahal Gusti Allah kan enggak boleh ditanya, Pak, atas takdir-takdirnya. Wong Allah itu tuan, kita ini budak posisinya, kan tidak boleh ditanya sebenarnya. Lho kok ono menungso iku nyoal Gusti Allah, gak adil Gusti Allah. Wis gak tepak ngene kok udan nih. Coba nek amen ngatur dhewe udan ya ora iso. Gitu. Begitu lagi, mohon maaf nggih. Makanya kemudian ini yang perlu kita koreksi. Nah, termasuk ini yang kasusnya Qarun ini. Jadi ada orang melihat ketika Qarun itu tampil dengan harta yang banyak, apa komentarnya? Ya, orang-orang yang melihat Qarun dengan harta yang banyak, innahu ladu haddin adim. Qarun ini punya bagian yang menakjubkan, ini bagian yang besar dalam hidup ini, kedudukan yang besar dengan kekayaan yang dia miliki. Tapi ketika Qarun itu ditenggelamkan, komentarnya tidak begitu lagi, Pak. Betul lagi? Nah, itu berarti apa? Namanya kena fata morgana, seakan kaya itu adalah segala-galanya. Padahal yang segala-galanya itu apa? Kepribadian. Karena kalau kepribadiannya bagus, meskipun miskin, dia tetap selamat.
Ya, kalau tahu hikmahnya Pak, hikmahnya orang miskin itu ada salah satu diantaranya mau dijadikan ahli puasa diantaranya. Soalnya anak lima Pak gajinya mek 800.000. Sing suami istri itu puasa Daud, anak lima Senin Kemis kan cukup Pak. Itu situ Daud itu Senin Kemis. Nomor 2 ya lihat jadwal masjid-masjid yang ada Senin dan Kemis kan irit Pak. Itu paham gak maksud saya Pak itu. Tapi awal-awal kepeksa suwe-suwe menikmati ibadah itu memang begitu. Kadang-kadang kita disetting kalau Gusti Allah cek kepeksa sih mari ngono suwe-suwe apa menikmati. Nek menikmati akhirnya apa dapat sesuatu yang sebenarnya tidak kita setting kita jadi ahli puasa, tapi digiring sama Allah jadi orang yang ahli puasa. Niki namanya latif, sifat Allah yang lembut, giring hambanya supaya dapat bagian dalam perkara akhirat. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, rubama mana'aka a'toka. Kadang-kadang Allah itu menahan kamu dengan masalah, nahan dengan masalah, tapi a'toka, Allah itu mau ngasih dalam bagian yang lain. Allah itu mau ngasih dalam bagian apa? Akhirat. Tapi kamu ditahan dalam dunia, tapi Allah mau ngasih dalam hal akhirat. Enten apa mboten Pak? Wong dikai masalah anak, akhirnya jadi ahli tahajud. Mboten apa mboten? Ada Pak. Itu. Soalnya apa? Dikandani ustaz, gini aja Bu, ibu rutin aja tahajud, sholat terus, doakan waktu-waktu mustajabah. Ya mari Pak anaknya, 2 tahun sholat tahajud. Tapi diteruskan apa mboten? Diteruskan, kan udah menikmati tahajudnya. Padahal awalnya itu ya gak ahli tahajud. Wong duka kadang gak kecekel kok. Iki cuma kan kepeksa anak Pak nggih. Nah, terus percaya karo ustate, wis kadung percaya karo ustate dilakoni tenanan. Akhirnya jadi ahli tahajud. Berarti kan tidak terasa Pak. Dengan masalah itu yang gak enak ternyata dibawa dalam keadaan yang lebih baik. Itu yang disebut oleh ungkapan Imam Ibnu Athaillah, rubama mana'aka a'toka. Kadang-kadang kamu ditahan atas sesuatu, tapi kamu mau dikasih sesuatu yang lain. Orang kalau punya pandangan seperti ini Pak, orang itu mesti husnudon terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam hadis riwayat Ahmad, la yaksillahu lahu syai'an illa khairan. Tidaklah Allah mentakdirkan bagi saya, ya. Tidaklah Allah itu mentakdirkan bagi dia sebuah perkara illa kana khairan, kecuali di dalam takdir itu ada kebaikan. Cuma kadang-kadang kita taunya telat. Betul Pak? Taunya itu pertengahan, kadang akhir baru ngerti. Wajar Pak, karena kita bukan al-alim, kita bukan al-khabir, kita bukan orang yang ilmunya meluas, tapi Allah meluas. Allah itu tahu depannya masalah, tahu pertengahannya masalah, tahu endingnya masalah. Itu. Nah, Allah itu ngasih tawaran. Kira-kira tetap mikir positif enggak? Itu dengan masalah ini. Kalau positif nanti tak atur jadi positif. Betul enggak ya? Karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Ana inda dzanni abdi, aku tergantung persangkaan hambaku. Indonna khairan, kalau nyangka baik falahu, kebaikan akan mengarah kepada dia. Kalau nyangka jelek, kejelekan juga akan mengarah kepada dia. Terjadi kan pada Bunda Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ketika tanya Bunda Hajar, apakah engkau meninggalkan saya ini karena perintah Allah? Naam, kata Nabi Ibrahim. Ketika baru tahu, kan begini Pak, ini kok ninggal aku padahal aku ini tempat yang biwadin ghairi zizarin, di sebuah lembah yang nggak ada tanaman, nggak ada air, kok ditinggal ijen, kono ATM, kono supermarket gitu. Nggih Pak nggih. Iki suami model lopo, kok tega, wong anak ini baru lahir, kan begitu Pak mikir akal itu. Akhirnya tanya, ini ojo-ojo perintah Gusti Allah, ini Bunda Hajar tanya. Terus Nabi mengatakan, naam, ini perintah Gusti Allah. Apa jawabannya Bunda Hajar? Setelah tahu bahwa ini perintah Allah, Bunda Hajar mengatakan, idan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, pasti Gusti Allah tidak akan nyia-nyiakan urusan saya. Ya. Wong jenderal ini ngirim pasukane, keluarga diopeni kok. Iki jenderal yang dia itu bisa wafat. Nah Allah itu maha hidup yang tidak pernah wafat. Betul lagi? Maha kaya yang tidak pernah bangkrut. Ya.
Wis maha kaya, dermawan, ilingan, yo gak ngantukan. Coba Pak, nek jenengan tuh punya kerabat kaya tapi lalian, iso-iso gak iso dijagakno wong lalian. Itu. Nggih ta Pak nggih? Mesti ana ae Pak menungso iku kelemahane, sugih tapi lalian, sugih tapi medhit ngono. Nggih Pak nggih? Lah, gak kenek njagakno makhluk itu. Makanya perintah Nabi itu aja njagakno makhluk. Ya, jagokno Gusti Allah. Makanya ibu-ibu kalau masalah keuangan jangan jagakno suami, Bu. Gitu. Loh, Ustaz, berarti nggak perlu minta, nggak usah minta. Ibu cukup doa saja, cuma doanya dikeraskan. Gitu. Kalau aku rungu-rungu dhewe ya. Ndongane dikerasno, ya Allah, saya tahu suami saya itu dermawan kok, nggih. Dan sudah tahu kalau di tanggal awal ya mesti ngasih ya Allah. Tapi kalau lupa engkau lah yang mengingatkan ya Allah. Gitu Bu, jadi nggak baperan nanti gitu. Jadi juga ngelatih Pak ya, nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang megang hatinya makhluk kan Allah juga, yang muqallibal qulub. Seluruh hati keturunan Adam di bawah kendali jari jemarinya Ar-Rahman. Bukan berarti Allah punya jari, tapi gampang. Muter atine makhluk itu gampang. Nek ndelok channel makhluk kok buret akeh semute, kan ana remote. Nah sing nyekel remote iku ngomong, sinten Pak yang megang remote? Gusti, oh wis cedhek ana ae sing megang remote. Betul gak ya? Wis cedhek ana ae sing megang remote. Nah lha kok bingung? Gitu. Engko lak remote ora diubah, tapi syaratnya sampean cedhek. Kadang-kadang syarat cedhek iki kelalen ya Pak. Gitu. Akhirnya ya nggak berhasil gitu. Kamu ini layak nggak ditolong sama Allah. Kalau layak ya cepet. Makanya programnya itu melayakkan diri untuk terus ditolong sama Allah. Gitu. Nah makanya para jamaah sekalian, sadarilah perkara di bawah ini hakikatnya tidak menunjukkan baik dan buruknya seseorang. Sehat apa cacat itu tidak menunjukkan baik dan buruknya di mata Allah. Ya. Ono wong sehat tapi nggak produktif, tapi ono wong cacat produktif, betul Pak? Berarti sing masalah itu masalah lengkapi badan, cacate badan, apa masalah karakter? Karakternya. Berarti perkara utama kan karakternya. Sing nang atimu kuwi deloken. Makanya Gusti Allah kan bilang melalui Nabi, Allah tidak melihat bentuk rupa dan kekayaan kalian, walakinna innama yang duru ila qulubikum wa amalikum. Aku ndelok atimu. Ya, ini kalau orang psikologi namanya alam bawah sadar. Kalau orang psikologi, karena kolbu ini kerjanya beda dengan akal sadar. Itu. Karena dia rekaman-rekaman selama nggak terkoreksi itu yang akan dominan mengendalikan seseorang. Nah, para jamaah sekalian, ini ayatnya. Ya. Ternyata bahasa Al-Quran itu menyebutkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu ngasih dua, enak gak enak, enak gak enak. Karo-karone teko Gusti Allah Pak. Nah apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya adalah punya potensi ke arah positif ataupun negatif, tergantung sikap daripada makhluknya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami terus-menerus akan memberikan soal kepada kalian. Dengan apa? Dengan keburukan, ya, dan dengan apa? Kebaikan. Nah ini di tafsirnya saya bacakan. Ini di tafsir Ibnu Katsir dikatakan an Ibni Abbasin wa nabluukum yaqul nabtalikum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan beri ujian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai batu ujian, bisiddati warraqa, dengan kesempitan-kesempitan dan kelapangan. Dikasih kesempitan itu ujian. Mohon maaf Pak, orang itu kalau dikasih kesempitan biasanya kan cari pegangan. Allah itu ngasih kesempitan, itu maksudnya apa? Ngewantem wong, cek dek iku cekelan karo Gusti Allah. Soalnya wingi iku jarang cekelan, pas lapang-lapang iso kelalen tak wantem iki. Hambaku iki jane hamba api, tapi kok iso kelalen karo kelapangan, diwantem Pak karo kesempitan Pak. Baru Pak ngadep menenang Gusti Allah. Betul nggih? Ada yang begitu Pak nggih? Nah itu maksudnya Allah Pak. Ya. Ternyata ada orang itu yang nggak perhatian. Itu seperti apa? Guru lagi menjelaskan soal ya, di depan, terus murid-murid rame. Biasanya guru ini apa Pak? Ngantem kapur apa penghapus? Kok penghapus langsung Pak? Nanti guru kok langsung level tinggi. Kapur sih Pak, sing cilik sih. Gusti Allah ya sing cilik-cilik sih kok. Sampai kok langsung penghapus.
Dikai cobaan sing cilik sik, dikai kapur ngono. Engko nek gak krasa kei penghapus, penghapus gak krasa iso kursi barang, Pak. Itu. Lah kan gak duwe duga to, Pak itu ya. Gak duwe tata krama. Kan ku bolak-balik tak celuk kok gak paham-paham. Kalau orang pinter, Pak, murid pinter diantem kapur, itu nyari kapur apa noleh ke guru? Sing pinter, Pak, murid sing pinter. Geleki kapure napa noleh guru? Noleh guru, nek arek wong apik niku langsung noleh guru nggih gitu. Tapi nek murid gak pati pinter digawe kapure. Endi kapure iku mah? Itu dikumpulno, dikumpulno didol nang kancane mari ngono, Pak. Waduh, lumayan. Lah itu orang itu dipanggil dengan musibah. Ternyata apa? Mikiri musibahnya. Sampai stres, depresi, frustasi. Padahal apa? Gusti Allah iku apa? Ndelok aku fafiru ilang mblayu nang aku. Lari nang aku. Tak tolong. Ya. Soale wingi awakmu iku lapang-lapang lali karo aku. Padahal sabda Nabi itu ta'aruf ilang wa firraha, berdekat-dekatlah kepada dalam kondisi lapang, ya'rifka fi siddah. Nanti kamu dalam keadaan sempit langsung tak tolong. Soalnya apa, Pak? Dalam keadaan lapang-lapang namanya wis populer nang langit. Itu. Malaikat-malaikat wis hafal. Soalnya apa? Kalau orang lapang-lapang itu kan nggak ada modus, Pak. Ya, nggak ada modus karena betul-betul memang dia ingin menghadap kepada Allah. Yang bisa nyambung ke langit ketujuh itu yang nggak ada modus. Gitu. Nah, kita kalau ada musibah kan rata-rata kan kebanyakan modus, Pak. Itu kebanyakan Pak ya, rata-rata mau modus gitu. Cek dibantu, cek ditolong, mari ngono dibantu ditolong terus lali meneh kan begitu Pak nggih. Terus diwantem meneh karo Gusti Allah. Ngono Pak gitu. Gusti Allah iki sabar, nggih. Jadi nata kita semua ini sabar Pak Gusti Allah itu. Karena Allah itu punya sifat namanya al-hilm, nunda siksaan. Dikasih kesempatan, kasih kesempatan. Itu. Sampai bumi dan langit, laut itu minta supaya kita itu dibenamkan. Itu Gusti Allah jangan. Iku aku sing nyiptakno, kon gak melu nyiptakno, gak ngerti rasane awakmu. Gusti Allah loh Pak, sampai punya rasa seperti itu. Nah, makanya kemudian para jamaah sekalian, di sini dikatakan firraqo wasiddah, wasaqom, wasiha wasaqom, kadang sehat, kadang sakit. Sehat, sakit untuk menunjukkan kelemahan kita. Cek gak model koyo hebat kuat. Fir'aun itu hampir 400 tahun gak pernah sakit. Itu, wis gak pernah sakit, nek perang menangan, ya Pak ya. Ya kalau memberikan perintah itu tidak pernah ada yang menolak. Akhirnya apa? Kena penyakit jadi Tuhan, sombong muncul. Makanya penting Pak dikasih sakit itu. Cek rodok ngendek kita itu. Karena musibah itu adalah la'allahum yatajarra'un. Salah satu fungsinya itu apa? Membuat kita itu merendah. Supaya melembah hati kita itu. Jadi gak munggah terus. Nek munggah terus ono hidayah banyu blender. Itu dikai musibah supaya melembah. Nek melembah ono udan nampung. Itu. Ngapunten Pak nggih, jenengan duwe kanca sukses bisnis. Di coaching bisnis sukses terus jenengan ngandani masalah bisnis dirungokno apa mboten? Ora, gak dirungokno. Aku pengalaman Cak ngene iki Cak. Ngene tak atur kabeh. Gitu. Nggih Pak nggih. Tapi mari ngono diwantem Pak karo Gusti cetuak bangkrut pemain tak kabeh. Baru ndiluk Dik. Kan Korun begitu. Korun kan mengatakan saya ini kaya karena ilmu saya. Itu. Dia mengatakan karena ilmu saya, Korun mengatakan karena ilmu saya, bukan pemberian Allah. Nah, ini kan gua ya Pak, ini terkena fata morgana Pak namanya. Ilmumu itu dibuat berfaedah. Allah itu ingin merasakan kebaikannya Allah pada kamu, bukan malah dinggo sok-sokan. Itu. Terus awakmu ku dipuji wong, jane ya matur suwune nang Gusti Allah. Wong sing nyeting kabeh makhluk iku aku kabeh kok. Kok malah kon sok-sokan aku lah yang punya ilmu, aku lah yang. Nah ini kan sok-sokan Mbak, lali asal usul. Nek awakmu itu mek ditempeli mendadak iso tak cabut, pakai kecelakaan gegar otak hilang kabeh memorimu, betul Pak? Itu, tak kayak stroke terus bagian kena yang otak itu bagian memori, iso lali kan, meskipun profesor matematika. Loro tambah loro iso dadi 8 lho jawabanmu. Nggih Pak nggih. Ini Pak, yang perlu kita perhatikan. Wal ghina wal fakri, kaya miskin, halal dan haram. Kalau halal dan haram kita nanti dapat cobaan. Itu.
Kadang-kadang ditawari karo sing haram. Ngono dibudoi, gak apa-apa titik ae. Titik gampang kok zakat lah entek. Wis ngono carane itu, Pak, ya. Apalagi kalau dia itu prinsipnya pas fal kedua, bakrikil bakrakal, bahalal bakaram tauntal ya entek kan. Haram-haram ya dimasukno. Itu namanya prinsip hidupnya Inna Suzuki Yamaha wa Kawasaki, Pak. Ya, meskipun dhaif ditanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi keluar sholat diganti, Pak, inna Suzuki Yamaha wa Kawasaki. Nah, itu namanya sholat soleh sesaat. Itu nggih, sholat soleh sesaat. Soleh ini ya pas sholat to. Itu, tapi metu teko sholat ngono wis gak ono hubungane karo Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, coba perhatikan ayat terakhirnya itu. Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah engkau akan kembali. Yang menarik tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ketika menerjemahkan, ketika menjelaskan kepada kamilah engkau kembali, maksudnya apa? Wa nujazikum bi a'malikum. Yang tak bales itu bukan masalah miskin kayamu loh ya. Sing tak bales bukan masalah loro karo sehatmu, tapi sikap-sikapmu terhadap masalah itu. Loh, Pak, sikap ternyata yang dibalas itu sikap. Kemiskinan bisa membuat orang naik derajat, tapi kemiskinan juga bisa membuat orang turun derajat. Kekayaan juga bisa membuat orang naik derajat, kekayaan juga bisa membuat orang turun derajat. Miskin bisa membuat orang turun derajat ketika apa? Putus asa, pesimis, betul tadi? Kemudian ngomong Allah gak adil, lo tambah ngedrop awakmu. Soalnya menyikapi dengan yang negatif, miskinmu tambah nemen. Itu. Nah, coba kita lihat para jamaah sekalian, nggih. Ya. Makanya kalau didefinisikan masalah itu adalah segala sesuatu yang membutuhkan jawaban dan solusi. Jadi netral masalah itu. Sing gak netral apa, Pak? Sikap kita. Jadi kalau kita sebut kekayaan itu 0 plus sikap, kalau sikapnya positif jadi positif kekayaannya itu. Kemiskinan juga 0, masih netral. Yang menjadikan negatif sikap juga. Kira-kira sepakat apa mboten, Mbak? Nah, kalau nggak sepakat ini hadisnya para jemaah sekalian. Okay. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Seluruh perkara yang menimpa dia, kaya, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit, bagi dia itu no problem. Dua-duanya itu adalah apa? Perkara yang semua datang dari Allah, keputusan takdir dari Allah. In asobat husarro sakaro. Ketika dapat kelapangan, dia syukuri. Ya, dia syukuri dengan apa? Ungkapan, dengan amal, dia syukuri. Misalnya kok bojoku nurut, ya, istrine nurut, Pak, nurut ngopeni anak, yo disyukuri, yo ngejak kadang mangan, Pak, saulan pisan dijak mangan bareng nang restoran sing enak. Itu kadang dijak plesir, nyukuri karena istrinya itu nurut ngopeni anak, dijak seneng-seneng, nyukuri, nggih. Tapi kalau istrinya itu lagi cerewet ngomel, yo sabar, nggih. Mohon maaf, Pak, kalau istri penurut kan ngejak nang restoran, Pak, kadang ngejak nang hotel, bentuk mensyukuri. Nek ngomel terus mari nombangkelan, jawabnya pakai syukur apa sabar, Pak? Sabar, nggih. Dan tidak perlu ngajak ke restoran, yo kayaknya diajak lah, Pak. Wong jengkel kok diajak ke restoran. Berarti sabar itu murah nopo mahal, Pak? Secara biaya, sabar. Murah nopo mahal? Murah sabar itu. Nek syukur mahal. Nah, sekarang sampean milih mau yang mahal apa yang murah, Pak? Kalau milih yang mahal berarti ya istrinya yang penurut tadi. Tapi ya gitu, Pak, harus ngejak ke restoran, harus ngejak ini. Tapi kalau yang apa bangkeli ya berarti ngejak sing murah, latihan, nahan, ngempet, itu lagi. Ternyata Pak, dua-duanya pilihan kok. Itu. Kamu bisa milih gantian syukur atau sabar, tergantung masalahnya. Ini masalah kesempitan, ya tahan, kendalikan emosi, jangan sampai gara-gara kesempitan tuh kamu ruwet tambahan. Nek ruwet malah gak bisa nyelesain masalah awakmu. Nek kelapangan, ojo sampai kemudian awakmu tenggelam dengan kelapangan itu pun dari istidroj. Sampai lali ibadah, sampai lali prioritas barang karena terlalu lapang gitu. Maka kendalikan
Itu yang disebut dengan apa? Sirupnya nikmat tidak ndadekno diabetes. Pahitnya jamu musibah gak ndadekno liver. Itu Pak nggih, nek ungkapan wong Jawa Pak. Dikai sirup ya gak kelelepen, itu dadi diabetes, dadi penyakit. Kalau dikasih pahit tapi ya gak sampai kena liver gitu. Karena pahit sama manis ini sunatullah yang akan dipergilirkan sama Allah. Nah, tapi dengan sikap yang tepat itu akan menjadikan dia mendapatkan barokah. Nah, ini yang kita sebut dengan ternyata yang menyebabkan bencana atau berkah itu apa? Amal. Yang menyebabkan bencana atau berkah itu amal-amal kita, sikap-sikap kita yang kita pilih, bukan jenis-jenis masalahnya. Itu. Coba kita lihat Pak. Misalnya orang miskin nerima, nggak pakaian keluh kesah, terus rajin membantu, terus nggak gengsian. Kira-kira Pak, orang miskin seperti ini Pak, kalau hari raya banyak kiriman sarung apa mboten Pak? Nomor tunggal. Ini Pak, kata kiriman sarung Pak, ini model miskinnya kayak gini gini. Gak pakaian keluh kesah, tapi yo sregep, nih opo-opo open. Kira-kira orang-orang lihat itu pengen ngekei apa enggak Pak? Pengen. Karena apa? Sikap-sikapnya tepat. Coba yang kedua. Miskin tapi akeh ngeluh, nang warung itu ngeluh, cak utangku tambah akeh cak, wis kadang anak loro ngono. Kok ketemu kancane meneh, wis urip digarap koyo ngene apa ngono. Sing krungu wong akeh, Pak. Terus mari ngono males. Ya, nek ana gawe-gawe itu gak gelem gitu, sik gengsian ngono itu. Kira-kira Pak, nek hari raya oleh kiriman sarung apa mboten? Ora blas. Wis ora renes. Berarti yang menyebabkan orang itu bersikap jadi begitu, evaluasi awakmu dhewe. Awakmu sing ndadekno kemudian wong ku nyikapi ngono. Orang bersikap sesuai dengan kualitas kamu. Nek wonge wis negatif, awakmu kok kualitasnya negatif, ya tambah negatif. Betul gak nggih? Rumusnya begitu. Gitu. Nah, orang itu kalau kemudian kita ini mau memperbaiki positif sampai positif 1000 Pak. Terus istri kita misalnya min 200, suaminya plus 2000 kualitasnya, ngatasin apa enggak Pak dengan istri yang min 200? Ngatasi. Aku wis ngerti, nek bojoku atik ngomelan ngene aku wis paham. Makanya tak rungokno ae ngono. Njaluk apa? Iya, Dik, insyaallah. Pokoke iya, gak pernah ngomong gak karo bojone iku. Karena wis kan strategine, wong wedok gak iso diomongi gak iso. Itu. Pokoke iya ngono. Insyaallah. Sampai istri ngapalno, kok insyaallah terus iya, Dik sing ngatur donya Gusti Allah itu. Itu. Iya, itu. Dirungokno ya Pak ngono. Ngono ya lerem-lerem dhewe kok bojone Pak. Kenapa? Suamine iku modele kaya pawang. Itu. Modele kaya pawang. Nggih Pak nggih. Harimau kan ketokane buas Pak. Tapi nek ketemu pawang, lulut apa mboten? Lulut. Jadi masalahnya bukan masalah buasnya harimau, nggih. Tapi masalahnya kita ini kualitasnya hari ke hari dinaikkan apa enggak? Itu. Dulu kecerdasan intelektual, marono kecerdasan emosional, terus kecerdasan spiritual, semua harus digabung. Enggak cukup kecerdasan intelektual. Gak ngatasi Pak, ilmu ini gak ngatasi. Harus ada kecerdasan emosional, harus ada kecerdasan spiritual, nyambung yang mutusin hidup supaya berperan. Karena kita ini disetting Pak, masalah-masalah kita itu tidak bisa dengan sendirinya kita selesaikan tanpa kita minta tolong sama Allah. Memang dibuat Allah begitu. Untuk apa Pak? Supaya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Qur'annya mengatakan surat Ali Imran, wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan aku gonta-ganti situasi dan keadaannya. Waliya'labangwahul ladina amanu, untuk mengetahui siapa di antara mereka yang yakinnya itu tidak pernah turun kepadaku. Pandemi misalnya Pak. Waktu pandemi seret, jari sopo seret. Allah itu punya sifat al-basid. Ya besutu rizqa lima yasa. Sifat Allah itu lazim, tidak terpengaruh pandemi dan tidak pandemi. Ini awakmu dipilih, dilapangno ya lapang meskipun pandemi. Betul Pak? Nah mikirnya kan begitu kalau tauhid itu. Disambungkan tauhid sehingga gak gampang cemas, gak gampang khawatir. Karena yang di-up itu apa? Keyakinannya dulu kepada Allah. Nek keyakinannya wis positif, anak optimis nanti, optimis. Nek optimis, mikirnya nanti kreatif. Coba nih orang itu kalau dulu situasi keadaan tapi ngedon sih Pak, jadi pesimis apa optimis? Pesimis lagi. Nek uang pesimis Pak, kira-kira diajak mikir, males apa semangat?
Ya males wong pesimis kok diajak mikir. Itu. Loh, jiwanya begitu Pak, kerja jiwa itu ternyata. Itu. Ngoten tak nggih? Yang kaya, yang sakit, nggih. Orang kalau sakit Pak banyak mengeluh. Kok konyone aku lara cak. Ngeluh terus ngono. Kadang kemeng-kemeng kok kono ngomongi kanca, ngeluh kemeng-kemeng. Kira-kira Pak, wong 10 ngrungokno sampean ngomong ngono, kira-kira mau wangkel apa seneng Pak? Gemes Pak, koyo lara-lara dhewe. Nggih Pak nggih. Komentare atine koyo lara-lara dhewe. Aku ya lara tapi tak simpen. Aku gak gelem cerita, soalnya aku wingi karo ustaz diomongi, gak usah nek cerita sing lara iku, cerita sing enak-enak. Soalnya atine wong iku gampang berubah. Nek kena gak enak langsung atine gak enak. Wis cerita sing enak ae. Padahal sing lara kan 5% Pak nggih. Sing lara 5%, kenapa enggak fokus yang 95%? Padahal Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum." Allah tidak akan melanjutkan musibah kepada kalian in syakartum, kalau kalian bersyukur. Wa amantum, dan kalian yakin kepada Allah bisa menyembuhkan kalian. Kok gak mikir alhamdulillah ya Allah kepala kula sehat, meskipun rodok gunawan gundul menawan kok ngene iki tapi nggih tasik lengkap gitu. Nah, kan disyukuri Pak yang sehat-sehat. Kalau disyukuri yang sehat-sehat, energi badannya naik, imunnya juga naik. Engkau nih pas ngombe obat, kualitas obatnya berprosesnya lebih bagus. Ada penelitiannya itu. Orang sakit habis kecelakaan ini stres, yang satu enggak stres. Ternyata yang stres itu 40% lebih lambat penyembuhannya. 40% Pak penelitiannya, lebih lambat. Makanya sama agama itu kan kalau ada orang sakit disuruh ngasih jajan, nggih Pak nggih. Kirim kayak jajan sing disenengi, meskipun yo dipangan karo sing nunggoi itu. Nggih Pak nggih. Sing mangan sing lara sing nunggoi. Kadang sing nunggoi itu kadang-kadang gak ngerti batasan Pak, diwentekno Pak. Gitu. Sampai dia ngomong, "Mak, engko nek aku lara Mak, sing nunggu aja iku Mak, entek-enteki Mak," sampai ngono. Gitu. Nggih. Makanya kan kalau orang sakit kan disuruh menggembirakan Pak nggih. Sampe lara apa? Mbak, tipes halah Mbak, tonggoku wingi kena tipes mati Mbak, ojo ngono. Itu harus dikasih apa kan membahagiakan. Itu sampai di zaman kemasan Islam Pak ya, tahun 1000-an ya, itu ada namanya rumah sakit yang ada tukang jenakanya untuk cerita keliling ke pasien-pasien. Ini zaman kemasan Islam. Rumah sakit di peradaban Islam. Ini dijelaskan oleh Profesor Aydin Stazili ya dari Turki. Ya, dulu rumah sakit itu ada yang bagian cerita jenaka-jenaka. Ternyata sekarang kan ada Pak nih penelitiannya. Orang kalau gembira, maka ternyata juga membantu imunitas menjadi naik. Proses penyembuhan juga menjadi lebih cepat. Itu. Dan agama juga mengatakan begitu, nek wong loro gembirakan. Basyiru, berilah kabar gembira. Jangan diberi kabar yang ndak enak. Itu makanya pandemi kemarin itu cobaan yang paling berat itu cemas khawatir panik sampai cemas sih Pak. Herbal itu toko koncone dikumpulno kabeh ana WA iki lho herbal anti Covid-19 tuku, mari ana WA meneh toko liyane iki lho anti Covid tuku, ngono dikumpulno kabeh gak diombe ya. Nah itu namanya ketika beli itu dalam keadaan cemas ya, bukan dibangun oleh sebuah pemahaman. Itu membedakan lagi orang kalau cemas atau orang yang dalam pemahaman itu. Nah makanya dalam Al-Quran jangan salahkan masalah, tapi salahkan apa? Diri kita. Tapi kebanyakan orang Pak, ini untuk masalah itu suka nunjuk keluar apa nunjuk ke dalam? Hah? Suka keluar Pak ya? Coba Pak, kalau kita keluar, tiganya ini kemana? Oh, tiganya ke dalam Pak ya? Ini kan simbol Pak. Ini kita nunjuk satu keluar, tiganya ke dalam diri kita. Dan bahasa Al-Quran mengatakan yang membuat sesuatu itu jadi rusak dirimu sendiri. Orang lain itu media atau Gusti Allah. Awakmu ditawari, nek pakai media menjengkelkan, awakmu ditawari jadi ahli sabar. Nek pakai media mengecewakan, awakmu tak dadekno ahli ridho. Karo takdir nggih ndak apa-apa ya Allah. Nggih niku memang makhluk jenengan, perjalanan hidupnya macam-macam. Ya, memang otaknya beda, pengalaman hidupnya beda, ya pasti ngomongnya ya begitu-begitu ya Allah, ndak apa-apa. Dia terima ridho, dapat pahala ridho, Pak. Faman radiya falau ridho. Siapa yang ridho dengan takdir, maka Allah juga ridho kepada dia.
Nah sekarang pertanyaannya, berarti yang paling berpotensi menghancurkan dan merusak masalah atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri Pak Fik diri kita sendiri Pak Oh, moga-moga jenengan dituntun Allah jadi hamba yang lebih baik. Karena pada hari ini jenengan ngaku bahwa saya yang kurang ya Allah, saya yang lemah, saya yang terbatas, saya yang banyak salah. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, akuilah kelemahanmu, Allah akan ngasih kekuatan kepada kamu. Akuilah keterbatasanmu, maka Allah akan ngasih kemampuan kepada kamu. Akuilah kesalahanmu, akuilah kehinaanmu, maka Allah akan memuliakan kamu. Karena kamu merasa hina di hadapanku, maka akan aku muliakan di hadapan makhlukku. Jadi pengakuan itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Lemah, hina, terbatas. Meskipun pinter Pak ceramah kayak ngeten iki misalnya ya, saya juga nggak berani Pak. Ini karena ilmu saya nggak berani. Saya tetap harus minta tolong kepada Allah. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Karena penceramah itu iso dadak, gak iso ceramah Pak. Gara-gara disentak karo bojone sing wedok, langsung gagap dadak Pak itu. Wong imami Jumatan iso 2 rakaat dadi 3 rakaat. Gitu. Enten Pak masjid iku cerita ini. Makanya Pak tidak boleh ya, tidak boleh mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Apapun tetap kita ngomong sama Allah. Tolong saya Allah, berikanlah kalimat yang terbaik, berikanlah pemahaman yang terbaik, tunjukilah orang-orang yang hadir untuk supaya berada pada jalanmu yang baik-baik pokoknya. Ya, itu nanti akan auranya jadi aura yang baik, aura yang bagus. Karena kalau semua orang itu baik, yang jelek itu nanti mundur dengan sendirinya Pak. Kadang-kadang nang jero kamar ngono dhek apa merenung, oh iya ya aku sing salah. Para jamaah sebagai penutup, ini sekedar informasi mawon nggih. Nanti ada aspek-aspek diri yang ini akan menentukan masalah itu jadi bencana atau berkah. Yang pertama keyakinan kita. Ini ono masalah, kalau keyakinan kita tetap positif kepada Allah, masalah meskipun darurat dan kritis akan diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya banyak. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sama Fir'aun dan para tentaranya, muridnya imannya masih lemah, yakinnya masih lemah. Apa kalimat daripada muridnya Nabi Musa? Inna lamudrakun, kami pasti ketangkap. Ngaji ini gak suwe. Jadi imannya belum hakul yakin. Belum merasuk ke dalam. Kalau Nabi Musa sudah banyak chemistry, sudah banyak memori ditolong sama Allah, bahkan sejak bayi Pak memorinya itu. Betul lagi di Sungai Nil kan sudah merasa ditolong sama Allah, malah nggak kena undang-undang. Semua bayi laki-laki harus dibunuh, malah ini bayinya masuk istana yang membuat undang-undang. Betul nggih? Selamat. Jadi sama tukang sihir ditolong lagi. Jadi Nabi Musa sudah hakul yakinnya udah banyak. Makanya kalau melihat, aku sapal, Gusti Allah iki wae nolong gitu. Makanya apa katanya Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak, gak ketangkap. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku. Sayahdin, pasti akan ngasih jalan keluar kepadaku. Loh Pak, ini loh. Ini kalau orang apa? Yakinnya sudah terbentuk, nggak terpengaruh sama naik turunnya makhluk, naik turunnya dunia. Nanti baru di dalam diri kita ada standar. Anak wong wedok, wong lanang. Ini ada kasus Pak klien. Jadi dia itu cerai sama suaminya, sudah punya anak 2. Ini mau nyambung lagi. Tapi suaminya ini masih belum diridhoi sama ibunya, ibu kandungnya. Padahal sudah pernah menikah dengan perempuan ini, Pak. Ini mau nyambung lagi masih belum diridhoi. Itu saya tanya begini, Mbak. Ya, saya tanya begini, WA Pak. Saya tanya, Mbak kira-kira pengen suaminya itu milik Mbak atau milik orang tuanya? Itu. Apakah Mbak itu pengen suami Mbak itu memilih Mbak lalu meninggalkan orang tuanya? Yang menarik jawabannya yang mantan istrinya ini. Enggak Ustadz. Ya, saya tetap memilih agar suami saya nanti tetap ke orang tuanya. Saya tidak mau membuat suami saya durhaka kepada orang tua. Tak kayak jempol telu langsung Pak ya. Hebat sampean itu. Gampang, napa wong tuane sing lanang iki gampang. Pokoke sampean iki gak mangkel sik karo wong tuane. Ya, tapi sakno, soalnya wong tuane itu punya riwayat hidup, punya orang tua yang modelnya begitu, sing kedonyan, sing anu. Tapi iso ditata kok. Itu butuh pertolongan aja. Innang woha ma'as sobirin. Pokoknya sampean gak jengkel karo wong tuane, tapi sakno.
Ya minimal sakno. Iki perlu ditolong kalau donga. Ya apa carane? Rutin habis sholat diminta ampunkan dosanya supaya gelapnya hatinya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua dilembutkan hatinya. Itu. Kira-kira bisa nggak Pak berubah orang ini? Bisa Pak. Karena ini didolimi kan Pak. Kan didolimi. Orang yang didolimi itu mustajab doanya. Cuma kalau mustajab doanya dipakai untuk apa? Padahal sekarang itu orang tuh pengen mustajab doa itu sampai semai dinang gua, semai dinang air terjun, nggih Pak ya. Supaya mustajab. Padahal untuk mustajab nggak perlu ke sana. Sampai didolimi uang langsung mustajab. Cuma kebanyakan apa? Gak eling, ndongakno anake. Gitu. Seharusnya kan pas didolimi kan, ya Allah anakku loh, ya Allah sukses ya Allah. Kan ngono. Tapi gak, muga-muga wong sing dolimi iki lho gak oleh mustajab kanggo anak sampean. Nah itu kan namanya apa? Belum pinter Pak. Belum pinter ketika apa? Dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek-aspek standar, mindset, tuntutan, emosi, sikap ini dalam diri yang dikoreksi. Karena waktunya tidak cukup, paling enggak ini sekedar informasi dulu Pak nggih. Moga-moga kesempatan yang lain nanti bisa kita lanjutkan. Moga-moga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita diperbaiki oleh Allah. Standar-standar kita ditata sama Allah jika standar kita benar dalam mengatur hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi aswajina wa ahlina wa auladina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqum li ta'atik warzuqna firahum. Ya Allah, berkailah perjalanan hidup kami ya Allah, berkailah pasangan hidup kami, berkailah putra putri dan keturunan kami ya Allah. Arahkan kami dan keturunan kami, putra putri kami, pasangan kami untuk taat kepadamu ya Allah dimanapun kami berada. Ya Allah, berikanlah kebaikan pasangan hidup kami, berikanlah kebaikan putra putri kami ya Allah, kepada kami ya Allah, baik kami masih hidup ataupun kami wafat ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'anal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal zalazil wa sayal asqam wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an buldanil Indonesia khossah wa an buldanil Islamiyah amma innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amma. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amma. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yupainten tetelan ketupat nang kapura, pinten-pinten kalepatan jaluk sepura, becik ketitik Allah ketara, pekupan watedara, ado Gusti Allah tambah sengsara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.